Ayo subscribe Gaji Sarungan. Bisa jadi mungkin yang tukang sampah itu yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena dia nggak pernah menyombongkan diri dengan pekerjaannya. Karena orang juga menganggap hina dengan pekerjaan dia. Begitu? Untuk apa dia sombong? Tapi bisa jadi dia yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Dia bisa mengatur waktunya, bisa ibadah. Ya. Bahkan dari penghasilannya masih bisa menyisihkan untuk sedekah. Dibandingkan orang yang pekerjaannya lebih baik dalam pandangan manusia, kerja kantoran tiap hari, itu seragam ganti, itu necis pakai dasi, ya. Waduh. Tetapi sholat selalu di akhir waktu, kadang sholat juga. Malah kadang-kadang nggak sholat karena rapat. Itu alasannya. Nggak akan berkah. Ya. Mungkin lebih berkah yang tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina, dan orang-orang yang hajaru, mereka berhijrah, fillahi, karena Allah, ya. Fi, ya, di situ tuh menunjukkan karena, fillahi, karena Allah, min ba'di ma zulimu, setelah mereka dizalimi. Coba kira-kira ini siapa maksudnya? Orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi. Siapa kira-kira? Mereka ini adalah orang-orang beriman dari penduduk Makkah saat itu, ya. Jadi ay kharaju min Makkata fi sabilillah nusratan lidini wa iqamati bainan nas. Orang-orang yang berhijrah karena Allah yang dimaksud adalah mereka yang keluar dari kota Mekah. Untuk apa? Apa motivasinya? Karena ingin menyelamatkan agama, ya. Fisabilillah, di jalan Allah, nusratan lidinihi, demi untuk menolong agama Allah serta menegakkannya, mendirikan agama itu di tengah-tengah manusia lainnya, yaitu melaksanakan ajarannya. Begitu, ya. Nah, jadi mereka ini adalah berarti penduduk Makkah. Jadi setelah begitu banyaknya gangguan yang diterima oleh orang-orang yang beriman karena penentangan orang-orang musyrik, maka Allah mengizinkan melalui lisan Rasulnya bagi orang-orang yang beriman yang tertindas di Mekah untuk hijrah. Nah, di mana? Masih ingat hijrah yang pertama itu kemana? Ke Habasyah, Ethiopia, ya. Dua kali, dua periode untuk ke Habasyah. Lalu setelah itu hijrah ke Madinah. Itu fahajara rijalun wa nisaun, maka kaum laki-laki dan wanita dari kalangan pengikut Rasulullah SAW pun
berbondong-bondong hijrah dengan berkelompok-kelompok, nggak sekaligus kan. Min daril kufri, dari negeri kafir. Nah, jadi Makkah saat itu masih sebagai darul kufri, negeri kafir. Itu. Dan mereka tidak berleluasa untuk melakukan ibadah di sana. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan firman-Nya ini bahwa orang-orang yang berhijrah karena Allah, gitu, ai fi zatillah, karena mencari ridha Allah, wa min ajli ibadatillah wa nusrati dini, serta demi bisa melaksanakan ibadah kepada Allah serta untuk menolong agamanya. Itu motivasinya, ya. Kenapa mau hijrah meninggalkan tempat kelahirannya jauh-jauh ke Madinah? Tidak ada tawaran apa-apa, tidak ada iming-iming apapun, tidak ada janji apapun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka semata-mata meninggalkan kota kelahirannya demi untuk mencari ridho Allah, demi untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, demi untuk menolong agama Allah. Bahkan setelah mereka dizalimi sebelumnya oleh orang-orang musyrik, itu bahkan ada yang sampai syahid, gugur, dibunuh oleh Abu Jahal kan, itu orang tuanya Yasir, Ammar, ya, orang tuanya Ammar yang namanya Yasir itu. Sahabat nabinya Ammar bin Yasir namanya. Lanubawwi annahum fid dunya hasanah. Nah, apa lanjutannya, lihat. Kata Allah di ayat yang tadi diturunkan itu, lanubawwi annahum, sungguh pasti kami akan memberikan tempat kepada mereka fid dunya, di dunia, hasanatan, yang baik. Tempat yang baik di dunia ini loh. Ya, ini janjinya bukan di akhirat, fid dunya. Walaupun sebab turun ayat ini tentang penduduk Makkah yang dizalimi sehingga mereka tidak bisa leluasa melaksanakan ibadah, menjalankan agamanya dengan benar, dengan baik. Ingat, tetapi hukum yang berlaku pada ayat bersifat umum. Begitu? Artinya apa? Karena di ayat tidak disebut penduduk Mekah. Yang disebut apa? Orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi. Umum tuh bahasanya. Maka artinya ayat ini juga berlaku bagi siapa saja umat Islam yang berada dalam kondisi yang sama seperti penduduk Mekah. Mereka mendapat tindakan yang zalim, tidak bisa melaksanakan ibadah dengan leluasa. Apakah karena aturan pekerjaan? Apakah karena kebijakan sebuah pemerintahan? Atau apapun itu. Ya, bisa jadi sampai hari ini masih terjadi toh. Mereka yang muslimnya minoritas di sebuah negara, di mana yang berkuasa bukan muslim, ya kita tahu sendiri bagaimana mereka nasibnya. Saudara-saudara kita di Myanmar itu, Rohingya itu, ya sampai hari ini masih terkatung-katung kan. Nah maka, atau termasuk nih mungkin saudara-saudara kita walaupun di Indonesia yang pemerintahnya muslim, barangkali mayoritasnya juga kebijakannya ya tidak ada memang yang menzalimi umat Islam barangkali, tetapi kan masih ditemukan ada orang-orang Islam yang bekerja di sebuah instansi di mana pemiliknya bukan muslim,
lalu membuat aturan yang mendiskreditkan umat Islam. Karyawannya yang muslim tidak bisa mengerjakan sholat dengan baik, tidak boleh menutup aurat yang perempuannya, tidak boleh ada tempat sholat, atau bahkan mereka dilarang juga membuat tempat untuk sholat. Nah, gitu. Nah, maka jika itu yang dialami, berarti wajib hijrah. Wajib hukumnya, bukan disunahkan. Wajib hijrah. Kemana? Ke tempat kerja yang lain yang memungkinkan dia untuk bisa ibadah. Ya, kalau di sebuah negara berarti hijrah, cari suaka ke negara lain yang di situ dia bisa melaksanakan ibadah dengan leluasa. Ya. Nah, kalau orang Palestina itu bukan ditindas karena mereka penduduk asli. Kenapa nggak mau hijrah, nggak mau pindah? Pindah aja udah ke Indonesia. Ya mereka bukan ditindas karena mereka itu penduduk asli, justru yang pendatangnya kurang ajar gitu. Ya, nah Israelnya yang datang kan. Nah, jadi mereka berjuang di sana, memperjuangkan tanah airnya. Yang berhak berkuasa di sana ya memang orang Palestina gitu. Ya mereka makanya nggak akan pernah mau pindah gitu. Sampai kapanpun, karena itu tanah air mereka. Ya. Dan satu sisi lagi, kalau orang-orang Palestina memang di sana mereka siap tinggal, siap mati. Ya, jadi setiap saat juga mungkin ya mereka nggak tahu hari ini masih hidup sampai jam berapa, nggak tahu itu. Bisa saja tiba-tiba ada serangan kan, luar biasa. Udah siap jihad kalau di sana. Ya. Nah, jadi kalau yang semangat pengen jihad terus, pindah aja deh ke sana mendingan. Ya, Palestina itu langsung tuh real itu berhadapannya sama musuh nyata. Gitu. Baik. Nah, berarti yang seperti tadi pun tuh seorang muslim yang bekerja di sebuah perusahaan atau apapun itu yang kebijakan perusahaannya merugikan umat Islam, ya jangan merasa betah di tempat seperti itu. Ya kalau yang malas sholat mah kan merasa jadi alasan. Ya, memang dasarnya juga dia malas sholat, tambah lagi peraturan tempat kerjanya nggak boleh sholat. Ya alhamdulillah, gitu. Kalau yang males ya. Nah, tapi buat orang-orang yang teguh imannya nggak akan betah pasti hatinya. Ya, kerja di tempat seperti itu walaupun gajinya besar. Karena yang dicari oleh orang beriman dari pekerjaan apapun, itu dari penghasilan apapun, bukan jumlahnya tapi barokahnya. Ya, barokah. Insya Allah walaupun gajinya nggak seberapa, penghasilannya nggak seberapa, tapi bisa tetap melaksanakan ajaran agama dengan baik. Jadi motivasinya adalah ingin menolong agama kan, berarti pengen bisa ibadah dengan tenang. Maka insya Allah Allah akan berikan keberkahan itu. Ya, jangan ragu. Lah ini kan janji dari Allah kan. Lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Pasti kami akan tempatkan mereka di tempat yang baik di dunia ini loh. Ya, di dunia. Bukan di akhirat. Jadi kalau siap berani hijrah meninggalkan tempat kerjanya yang seperti tadi itu, jangan takut akan sulit mencari pekerjaan lainnya. Kenapa? Orang yang cerdas itu kan nggak akan kesulitan itu mencari tempat untuk bekerja. Walaupun dia di rumah juga kan masih bisa begitu. Yang dia lakukan, apalagi kita tinggal di Indonesia. Sumber daya alamnya itu melimpah ruah yang di negara-negara lain nggak ada.
Apa yang nggak ada di kita? Sumber kekayaan alamnya banyak sekali lah. Nah iya, apa aja ada. Sampah saja bisa jadi duit. Kasarnya kan begitu. Nah iya. Terus alasan apa? Begitu. Ya karena kita suka membatasi sih yang namanya kerja itu jadi karyawan begitu. Nah ya kalau kerjaan yang lain yang bukan di kantoran mah itu nggak kerja gitu mungkin ya. Pandangannya begitu kebanyakan orang tuh. Apalagi kalau jadi PNS, wah enak itu dapat seragam nanti dapat pensiun kan gitu. Iya. Nah iya. Iya kan, bayangannya kan cuma itu aja tuh. Iya. Ya, padahal ya pekerjaan tuh kan nggak ada yang hina. Ya, dalam pandangan Islam pekerjaan apa saja selama itu halal, mulia. Orang yang bekerja keluar dari rumahnya mencari rezeki sesuap nasi untuk menghidupi anak dan istrinya, kata Rasulullah, dia kan sedang berjihad itu. Berarti hakikatnya semakin berat tantangannya dalam dia berusaha mencari rezeki itu, makin besar pahalanya. Allah, ya, makin besar pahalanya. Hakikatnya. Itu makanya Rasulullah sampai mencium tangan seorang sahabat yang kapalan tangannya karena sering mencangkul tanah itu. Sahabatnya merasa malu untuk bersalaman dengan Rasulullah. Itu karena tangannya yang kasar itu. Tapi begitu dia ceritakan itu tangannya kenapa sampai seperti itu, karena dia harus bekerja setiap hari itu mencangkul tanah. Rasulullah mencium tangannya. Tangan seperti inilah kata Nabi yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Tuh gitu. Kenapa harus merasa hina? Ya. Bisa jadi mungkin yang tukang sampah itu yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena dia nggak pernah menyombongkan diri dengan pekerjaannya. Karena orang juga menganggap hina dengan pekerjaan dia. Begitu? Untuk apa dia sombong? Tapi bisa jadi dia yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Dia bisa mengatur waktunya, bisa ibadah. Ya. Bahkan dari penghasilannya masih bisa menyisihkan untuk sedekah. Dibandingkan orang yang pekerjaannya lebih baik dalam pandangan manusia, kerja kantoran tiap hari, itu seragam ganti, itu necis pakai dasi, ya. Waduh. Tetapi sholat selalu di akhir waktu, kadang sholat juga. Malah kadang-kadang nggak sholat karena rapat. Itu alasannya. Nggak akan berkah. Ya. Mungkin lebih berkah yang tadi itu. Dah. Nggak usah panjang-panjang. Cuman ya, sekilas saja kan tadi nyinggung sedikit. Soalnya ini kan umum ya. Terus di dunia aja. Yakin gak nih dengan ayat ini? Saya tanya nih, kalau kita yang baca ayat ini yakin gak dengan janji Allah ini? Ya kalau orang beriman harus yakin. Jangan ragu. Karena ini yang berjanji adalah Allah. Ya. Yang menyampaikan janji ini Allah pencipta langit bumi, bukan caleg. Bukan capres, bukan caleg, ini yang menjanjikan Allah. Ya, siapa saja yang hijrah karena Allah, setelah ia dizolimi, setelah mereka dizolimi dengan aturan, dizolimi dengan kebijakan apa saja, kan berarti gitu tadi gambarannya. Kami akan tempatkan dia di tempat yang baik di dunia ini. Masa nggak percaya, kurang yakin, ya. Ayo, gitu hijrah. Mumpung masih Muharram, masih baru tahun baru ini. Kalau masih ada yang merasa gitu perlu hijrah, ayo, gitu.
Ya, perkuat semangatnya. Wala ajrul akhirati akbar, bahkan masih di akhirat juga dapat pahala yang lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau saja mereka mengetahui itu. Sayangnya banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Atau tidak mau tahu, bodoh amat. Iya, yang penting masih dapat duit banyak. Iya, sholat nggak sholat, ya. Nggak sholat juga duitnya banyak. Nah, itu yang imannya kurang, ya, lemah pada akhirat itu. Itulah masalah kita, ya. Jadi mau seperti apa generasi kita ke depan yang menggantikan bapak ibu hari ini, ya tergantung seberapa kuat iman mereka dengan akhiratnya. Gitu. Apakah masih bisa kita menitipkan pada anak cucu kita Masjid Nurul Huda ini? Gitu. Masih adakah yang mau nanti menggantikan kepengurusannya? Itu atau jangan-jangan pada males lagi, ya? Aduh, jangan sampai lah. Insya Allah sih di sini mah, ya, harus ada berarti kan regenerasinya, ya. Siapkan gitu. Ciptakan orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kan salah satu golongan di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah nanti di akhirat itu kan yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jadi jika hati itu, ya, dekat dengan masjid, hati yang terpaut dengan masjid, seberapa jauh pun masjidnya pasti mudah untuk menjangkaunya. Tapi jika hati itu jauh dari masjid, sedekat apapun jarak rumahnya ke masjid, sulit untuk bisa menjangkaunya. Betul kan? Hah? Lah hatinya nggak terpaut. Ini masjid sebelah rumahnya, tinggal melangkah doang. Lah hatinya nggak terpaut, nggak tertarik, ya. Dengan kumandang azan itu, hayya 'alas shalah, mau semerdu apapun muazzinnya, nggak ngaruh, nggak ngaruh. Nah itu dia, ya Allah. Padahal kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Itu tetangga masjid tuh harusnya paling rajin, ya. Tapi paling jauh rumahnya ke masjid paling gede pahalanya, ya. Oh, jangan-jangan itu kali ya, orang-orang yang rumahnya dekat masjid itu jangan-jangan sholatnya ke masjid lain kali. Cari yang jauh kayaknya. Di sini terlalu dekat ya. Terlalu jauh. Terlalu dekat kalau ke sini gitu. Ya mungkin cari yang jauh lah. Mudah-mudahan sih begitu. Siapa nih orang-orang yang dapat kabar gembira tadi itu? Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang sabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Sabar itu apa? Sabar itu apa? Sabar itu gimana, Pak? Menahan diri menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Nah, menahan diri itu jadi begini.
gitu, hatinya nggak suka, tapi nggak pernah terucap dari lisannya, tidak pernah menampakkan di wajahnya, disimpan saja di hati. Nah gitu, hatinya sedih, tapi dia nggak pernah menampakkan kesedihan itu dengan kata-katanya, gitu, ataupun dalam penampilan dirinya. Di depan orang senyum aja, seakan-akan dia nggak ada masalah. Padahal balik ke rumah nangis. Gitu. Nah itulah orang yang sabar. Nah ini berat ya. Kadang kita mah terlalu ekspresif ya. Gitu. Iya, ketahuan kalau sedang ada masalah itu, mukanya lain gitu. Itu orang yang sabar. Ya, nah ini kan sekali lagi kalau dikembalikan pada sebab turunnya, siapa yang sabar? Ya orang-orang beriman yang di Mekah tadi. Bagaimana mereka sabar? Puluhan tahun kan berarti, 13 tahun Nabi di Mekah itu berdakwah, termasuk mereka sahabat-sahabat Nabi. Bahkan selama 3 tahun diboikot kan mereka pernah oleh orang-orang musyrik itu di pegunungan, diboikot di situ, nggak boleh keluar dari luar juga nggak boleh ke situ, ke dalam. 3 tahun menderita itu, sampai makan daun-daun yang ada saja dulu tuh. Ya, periode awal mereka, para pengikut Nabi itu seperti itu perjuangannya. Harus rela mengikuti beberapa peperangan, ya, bahkan yang paling berat itu adalah perang Zatul Riqaq tuh, di mana 6 orang sahabat hanya ada 1 ekor unta untuk kendaraannya. Padahal mereka harus berjalan ratusan kilometer ke tempat di mana mereka akan bertempur itu. Yang tentunya yang cuacanya bukan adem kayak di kita begini, panas terik. Itu maka bergantian tuh 6 orang itu naik untanya gantian, sehingga kaki mereka itu pecah-pecah, berdarah-darah. Itu saking panasnya. Yuk Pak, yang pulang dari Masjidil Haram sendalnya nggak ketemu aja kan pulang ke hotel melepuh. Ya, ya dah. Yang yang aja apalagi tuh, itu berdarah-darah, sehingga banyak sahabat itu yang saat itu mereka harus membalut kakinya dengan kain. Makanya disebut perangnya perang Zatul Riqaq itu. Di tahun ke-6 Hijrah. Riqaq itu apa? Potongan kain. Karena banyak sahabat yang kakinya dibalut kain itu. Gitu, berdarah. Tapi nggak ada yang ngeluh satupun. Nggak ada yang ngeluh. Ya. Ya Allah, luar biasa ya. Jauh mentalnya dengan kita sekarang. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad. Nah, ini ayat ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad kecuali laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Nah, ini ayat juga sekaligus menyatakan berarti tidak ada nabi dan rasul kecuali laki-laki. Gitu. Nggak ada nabi perempuan kan? Nggak ada. Ya. Gitu. Cuma di Indonesia ada yang ngaku nabi perempuan. Iya. Nah, masih nggak itu ajarannya? Ya, ya mudah-mudahan tobat lah. Ya.
Oh, ngasain cuman tukang bunga itu, tukang merangkai bunga itu. Ujung-ujung aku dapat wahyu. Udah lama kayaknya belum ada lagi ya yang aku nabi itu. Udah lama. Kadang lagi ribut yang menyimpang itu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yuk kita lihat penjelasan ayatnya. Ayat keberapa ini? Nah. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi melainkan manusia, yaitu laki-laki jenisnya, bukan malaikat, di mana kami wahyukan kepada mereka untuk menyampaikan perintah dari kami. Maka tanyakanlah, hei orang-orang musyrik. Nah, khitabnya perintah untuk bertanya itu adalah kepada orang-orang musyrik. Asalnya nih, hei orang-orang musyrik yang mengingkari gitu kenabian Muhammad, yang mengingkari kebenaran Al-Qur'an, al-munkiruna an yakuna rasul basyara, yang juga mengingkari bahwa utusan Allah itu manusia. Mereka akan minta, kalau memang benar coba utus malaikat deh pada kami, jangan manusia ya. Muhammad sama-sama manusia kayak kami, sama-sama makan begitu, masa iya harus ngikutin dia gitu. Coba deh utus malaikat gitu. Mal diutus malaikat juga belum tentu mereka mau taat ya. Nah, maka is'alu ahla zikri, tanyakan kepada orang-orang yang mengerti gitu. Ahlul zikri itu ahlul kitab maksudnya. Jadi asalnya nih, asal ayatnya nih ditujukan kepada orang musyrik yang mengingkari bahwa Rasul itu tidak pantas manusia. Ya, kalau memang begitu menurut kalian, coba tanyakan kepada ahli kitab tuh, ulamanya Yahudi, ulamanya Nasrani yang senior, punya kitab lebih dulu dari Quran. Mereka meyakini kan Rasulnya. Apa ada itu utusan Allah sebelumnya itu yang malaikat, bukan manusia? Nah, asalnya tuh ayat tuh ke sana arahnya nih. Fas'alu ahla zikri itu in kuntum la ta'lamun. Ya kalau kalian tidak tahu. Wa ma Musa wa la Isa illa bashar. Bukankah faktanya bahwa Musa dan Isa itu adalah manusia? Itu manusia. Tetapi ayat ini maknanya umum. Fas'alu ahla zikri berlaku untuk siapa saja yang tidak mengetahui urusan agama. Jangan diam saja. Kalau tidak mengerti urusan agama, tanyakan pada ahlinya. Begitu. Nah, siapa ahli agama? Hah? Siapa ahli agama? Ya ulama, ustadz yang dianggap mampu, ya gitu, yang benar-benar ulama, tapi jangan yang palsu ulamanya ya. Iya. Iya, sekarang mah kan gampang aja, orang dipanggil kiai juga asal dipanggil aja gitu. Sama pakaiannya mirip kiai juga orang bisa percaya kan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi penyakit kebodohan itu bisa dihilangkan penawarnya itu dengan bertanya. Ya. Jadi kebodohan itu penawarnya adalah bertanya. Maka bertanya itu kata di dalam Nasuhil Ibad itu adalah nisful ilmi. Bertanya dengan cara yang baik itu adalah setengah ilmu.
Kenapa? Karena sumber ilmu itu didapat dengan bertanya. Bahkan ilmu yang kita dapat dengan bertanya mungkin bisa jadi lebih nempel daripada ilmu yang kita dapat dengan hanya mendengar. Paham nggak maksud saya? Kita ikut ngaji di majelis, kita dengar ceramah umum gitu, bisa jadi apa yang disampaikan yang kita dengar kita suka atau kita tidak suka. Ya, bisa jadi kita merasa butuh atau kita nggak butuh. Makanya bisa jadi mungkin hanya paham di situ, di tempat, gitu keluar udah lupa. Kenapa? Karena merasa nggak butuh. Tapi kalau orang bertanya tentang sesuatu, berarti dia butuh. Ya, bertanya tentang hukum sesuatu dalam urusan agama, berarti kan butuh. Maka pada saat dia dapat jawaban, pasti dia akan mengingat jawaban itu. Gitu? Ya. Nah, makanya saya sarankan, ayo ya, pelajari Qur'annya jangan hanya seminggu sekali setiap Sabtu. Tiap hari dibaca terjemahannya. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan. Gitu? Ya, boleh tanyanya pas Sabtu di sini gitu ya. Insya Allah itu lebih nempel ilmunya. Ya. Oh, kan begitu ya. Ketika kita penasaran ingin tahu nih tentang satu ayat misalnya, terus nanya, dapat jawaban. Oh, begitu maksudnya. Paham itu, nempel itu. Ya. Daripada ya ngaji begini yang kadang-kadang dengarnya sambil ngantuk. Iya, sayup-sayup tuh. Iya. Aduh, masya Allah. Lanjut lagi. Bil bayyinati waz zubur. Apa lanjutannya? Bil bayyinati waz zubur. Kami mengutus mereka, para utusan Allah tadi itu, dengan membawa bukti-bukti yang jelas berupa mukjizat serta kitab-kitab. Zubur tuh dimaknai di situ kitab. Asalnya lembaran artinya. Maksudnya kitab suci. Jadi bukan hanya Zabur yang dimaksud, tetapi kitab suci, ya. Jadi itulah yang Allah berikan kepada para nabi sebagai bukti kebenaran mereka nabi. Allah berikan mukjizat untuk menuntun umatnya, maka Allah turunkan kitab suci. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi apa? Az-Zikra, yaitu Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikr. Untuk apa? Litubayyina linnas, agar engkau bisa menerangkan, menjelaskan Quran itu melalui sabda-sabdamu, melalui contoh perbuatanmu, gitu. Jadi Quran ini adalah buku panduan, juklaknya Nabi. Petunjuk pelaksanaan dari Quran itu ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Quran dan Sunnah itu tidak akan bisa dipisahkan. Apa yang belum jelas dari Quran, cari dalam hadis. Penjelasan Nabi apa tentang ayat itu? Banyak ayat Quran yang diterangkan melalui hadis. Gitu. Ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan, agar mereka berpikir. Memikirkan apa?
maknanya. La'allahum yatafakkarun ay fa ya'rifuna sidqa ma ji'tahum bihi fayu'minu, agar mereka itu berpikir, orang musyrik lagi nih sasarannya, supaya orang-orang musyrik itu mau mikir, jadinya mereka tahu bahwa apa yang kau bawa itu benar, akhirnya mereka mau beriman. Begitu. Jadi ayat-ayat ini pada dasarnya berarti Allah mau mempertegas kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi, ya, sekaligus menegaskan tentang kenabian beliau. Begitu. Nah, sampai dengan ayat ini kita lihat dulu makna ayatnya atau kandungan ayatnya dari 41 sampai dengan 44. Apa saja? Yang pertama, menunjukkan keutamaan hijrah dan wajib hukumnya ketika seorang mukmin dalam keadaan tertindas dan tidak memungkinkan baginya untuk melaksanakan ibadah. Dan ini berlaku kapan saja, dimanapun. Ya, jadi kalau satu saat negara Indonesia ini berubah, misalnya yang memerintah adalah orang-orang zalim, melarang kita untuk sholat, masjid-masjid dihancurkan, nggak boleh ada masjid, misalnya begitu, misalnya, nauzubillah ya, insya Allah nggak akan sampai segitunya lah kayaknya, insya Allah kita masih kuat jumlahnya, ya, ya. Tapi kalau sampai begitu, bahkan banyak yang murtad, yang masih muslim tinggal sedikit misalnya, banyak yang nggak kuat tuh, akhirnya pada pindah agama. Nah, maka siap kita hijrah ya. Gitu. Nah, iya. Ya, tapi insya Allah itu nggak akan sampai lah. Ya, ulama kita masih banyak. Insya Allah masih kuat. Ya, masih kuat. Tinggal bersatu aja. Yang menjadi lemah itu karena kitanya nggak mau bersatu. Ya, nah, iya, yang masing-masing dengan kelompoknya sih maunya. Dia udah bersatu, gitu, menyuarakan suara yang sama, mengangkat bendera yang satu, Islam aja yang diangkat, begitu, jangan bendera kelompoknya. Kedua, wajib bertanya kepada ahli ilmu bagi orang yang tidak mengetahui urusan agamanya, baik urusan akidah, urusan ibadah, ataupun urusan hukum. Ya, terutama hukum nih. Ya, dalam kehidupan ini kan kita mungkin banyak bertransaksi, melakukan akad-akad dengan berbagai pihak. Ya, itu harus jelas akad itu hukumnya bagaimana. Gitu. Yang berjual beli, pastikan bahwa akadnya sudah sesuai dengan syariat. Gitu. Yang pinjam meminjam, pastikan bahwa akadnya sudah sesuai dengan syariat. Itu yang bekerja sama, syirkah. Nah, itu juga pastikan bahwa akadnya sudah sesuai dengan syariat. Ya, begitu maksudnya, ya. Lanjut, apalagi masih ada. Ketiga, perlu adanya sunnah. Jadi ini nggak bisa dipisahkan, ya. Karena ada kelompok yang disebut sebagai ingkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah. Nggak perlu pakai sunnah-sunnah, udah langsung aja Quran gitu. Mana bisa? Ya, nggak bisa. Mungkin dengan alasan bahwa Nabi Muhammad kan manusia, bisa aja salah. Kalau Quran mah wahyu Allah, pasti murni bener. Kayaknya bener tuh mikir ya. Nah, tapi kebelinger itu. Bahwa Nabi Muhammad memang manusia, tapi tidak seperti manusia umumnya. Beliau dijaga oleh Allah. Ya, maksum kan? Ketika melakukan kekeliruan sedikit saja, langsung ditegur oleh Allah, diluruskan. Itu bedanya. Kalau kita mah nggak ada yang negor.
Kalau belum sadar sendiri mah iya, nggak ada yang negur gitu. Nah, yang menjelaskan hal yang masih bersifat mujmal, yang umum dalam Al-Quran juga yang menjelaskan makna-makna yang terkandung pada ayat-ayatnya. Afa aminal ladzina makarus sayyi'at ay yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul azab. Apakah orang-orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari? Min haitsu la yash'urun. Adakah kiranya mereka merasa aman dari itu? Gitu. Nah, ini tentu nggak usah dijawab. Karena jawabannya udah pasti, tidak ada yang merasa aman. Tidak ada yang aman dari azab Allah itu. Nah, jadi ayat ini, apa amin ini adalah takhwiful musyrikina wa tazkiruhum la'allahum yarji'una bitaubati minasyirik. Jadi ayat ini adalah takhwif. Apa takhwif itu? Menakut-nakuti orang-orang musyrik serta memberi mereka peringatan agar mereka diharapkan tobat dari perbuatan syiriknya serta dari penentangannya terhadap kenabian Nabi Muhammad serta terhadap keyakinan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Kan itu yang nampak sekali dari sikap orang-orang musyrik itu. Apakah kiranya mereka merasa aman? Gitu. Yang berbuat makar buruk itu, tipu daya itu. Dari apa? Dari keadaan bahwa Allah akan membenamkan bumi bersama mereka. Khosab itu dibenamkan. Bentuknya bisa macam-macam. Apakah dikasih gempa bumi, longsor, sehingga yang tadinya di atas menjadi terkubur dengan tanah? Atau dikasih likuifaksi begitu, buminya bergeser kan? Itu seperti yang tempo hari mana itu? Palu ya. Nah, repot itu kan tuh lurahnya itu kalau udah begitu. Ini batasnya di mana yang punya si A si B itu? Udah nggak jelas lagi. Iya. Orang geser tanahnya itu. Ya bisa begitu. Au ya'khuzuhum fi taqallubihim. Masih lanjutan ayatnya, lihat. Au ya'khuzuhum, atau Allah mengazab mereka fi taqallubihim, dalam perjalanan mereka, famahum bimu'jizin, sehingga mereka tidak berdaya untuk menolak azab itu. Siapa yang bisa menolak seandainya ketika mereka di pasar tiba-tiba turun azab? Bisa nggak mereka lari mau pulang dulu gitu, menyelamatkan diri? Nggak ada. Lihat di surat Yasin tuh, ya, kisahnya kan begitu. Negeri Antokia itu udah nggak sempet pulang lagi mereka di tempat masing-masing. Di saat itu juga begitu malaikat Jibril berteriak, langsung mati seketika. Tuh, Antokia itu. Pernah dengar ceritanya? Baca surat Yasin itu. Iya, baca aja, terjemahannya udah jelas kok. Gitu. Awal, dari awal. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Nah, itu dari situ mulainya tuh. Ya. Buatlah mereka perumpamaan penduduk suatu negeri ketika datang kepada mereka para utusan. Nah, itu tuh negerinya Antokia di daerah Turki Utara. Mereka nggak berdaya fi tijaratihim wa asfarihim zahibina ayyibina min baladin ila balad. Jadi nggak akan bisa lagi berbuat apa-apa kalau Allah menghendaki datang, ya, ajal mah.
Gitu, yang sedang di pesawat, kalau tiba-tiba pesawatnya Allah menghendaki jatuh kan nggak bisa apa-apa, nggak berdaya. Tiba-tiba datang angin topan misalnya yang di atas kapal itu, tiba-tiba datang badai begitu, bisa apa? Udah nggak bisa apa-apa, ya nggak bisa apa-apa. Dan kalau sudah datang makan, banyak manusia juga yang sadar. Itu boro-boro udah datang azab kayak begitu, baru goyang-goyang dikit aja udah langsung ya Allah gitu ya, Allahu Akbar katanya. Begitu berhenti mah gempanya, dengar azan diam baik. Ya Allah, lah yang tadi bilang Allah tuh kemana? Au ya'khuzahum ala takhawufin, atau Allah mengazab mereka dengan kekurangan secara berangsur-angsur sampai binasa. Nih, takhawuf itu begitu tuh. Dikurangi dikit-dikit gitu ya sampai binasa. Fa inna rabbakum laraufur rahim, sungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aitun qasu bi an yuhlikakum wahidan ba'da wahid au jama'atan ba'da jama'ah hatta la yabqa minhum ahada, hatta la yubqi minhum ahada. Jadi takhawuf itu begini, Bu. Allah mengazab mereka dengan cara yang menakutkan. Bagaimana cara Allah mengazabnya? Dikurangi mereka satu demi satu. Itu ngeri banget ya. Satu demi satu begitu dicicil oleh Allah tuh. Satu demi satu kena wabah, kasih penyakit, meninggal. Kan begitu coba kemarin waktu ada Covid. Ngeri kan kita? Yang di rumah aja takut, yang di rumah kena begitu. Takut ketularan. Itu takhawuf tuh begitu. Dibikin menakutkan oleh Allah tuh azab. Satu-satu, satu kelompok, sampai akhirnya Allah tidak menyisakan satu pun. Dulu bisa kalau Allah menghendaki. Kopi itu nggak ada apa-apanya, ya. Kalau Allah mau menurunkan wabah yang lebih dahsyat dari itu, makanya ya bergantung yang kuat itu ya, hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kalian itu Maha Penyayang, Maha Penyantun, Rauf itu ya. Kalau Allah mau madu, yang nggak pernah sholat Jumatan itu langsung aja dibikin jadi monyet gitu. Kayak umatnya Nabi Musa itu yang nggak mau ibadah hari Sabtu, ya kan? Ya tapi kan nggak, Allah hilim sifatnya Allah, tuh nggak langsung mengazab gitu. Masih dibiarin aja itu pada nggak sholat Jumat juga. Allah kalau kayak umatnya Nabi Musa, makanya banyakkan monyet daripada manusia itu. Ya, banyakkan yang nggak Jumatan itu. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'. Nah, lanjut ayatnya. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang diciptakan Allah? Yatafayya'u zilaluhu an yamin anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedangkan mereka rendah hati. Makhluk-makhluk Allah yang lain maksudnya, ya. Coba perhatikan, bukankah batu itu adalah ciptaan Allah? Bukankah pepohonan itu juga ciptaan Allah? Bukankah gunung-gunung itu ciptaan Allah? Memang kelihatannya mereka nggak bergerak. Bayangannya yang bergeser ke kanan, ke kiri kan, tergantung posisi matahari. Tapi pada hakikatnya mereka itu bersujud pada Allah, taat pada aturannya. Ketika Allah menghendaki satu saat gunung itu meletus, tidak ada yang bisa menolak itu. Makanya di surat Al-Baqarah kan ada, tidaklah ada itu pepohonan atau daun yang ranting pohon jatuh, termasuk batu yang meluncur dari ketinggian, kecuali itu dengan kehendak dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sujudnya makhluk-makhluk selain manusia, ya.
Itu. Jadi sujudnya itu dalam makna tunduk pada apapun kehendak Allah. Bahkan sebahagian fenomena itu kita mungkin sering menemukan ada ya binatang-binatang yang menampakkan seakan-akan mereka bersujud gitu ya. Di Masjidil Haram seringkali tuh ada orang nemu ada burung merpati yang lagi nekuk gitu kepalanya tuh. Ya, diem aja tuh di atas karpet itu. Oh ya wallahu alam, dia kan nggak punya akal ya. Entah kenapa lagi pusing apa kenapa nggak tahu. Tapi burung sih nggak ada yang stres pak. Ya, burung mah nggak ada yang stres mikirin gimana saya makan sekarang, nggak ada. Makanya kata Nabi, orang yang tawakal benar-benar tawakal pada Allah pasti akan dikasih rezeki seperti burung. Pergi pagi dalam keadaan perut kosong, pulang sore dalam keadaan perut kenyang. Terus selanjut ayatnya, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Hanya kepada Allah lah bersujud segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua makhluk yang bergerak itu yang bernyawa, para malaikat juga bersujud dan mereka tidak menyombongkan diri. Apalagi malaikat mah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kan sifatnya begitu. Tidak pernah ada yang mau durhaka pada apapun yang mereka diperintahkan itu dan melakukan apapun yang diperintahkan. Ada malaikat yang diperintahkan untuk ruku aja terus. Itu malaikat pak. Mereka nggak dikasih nafsu, nggak dikasih nafsu. Jadi nggak ada yang membangkang. Dan termasuk makhluk lainnya, binatang-binatang, semuanya tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ya, makanya ya mengikuti bawaannya. Nggak ada yang pernah menyimpang binatang makan, nggak ada yang nyeleneh. Itu dari dulu sampai hari ini. Itu ayam jantan tuh selalu ngejar-ngejar ayam betina. Gitu, nggak ada yang ngejar-ngejar ayam jago, sama-sama jago. Kecuali lagi berantem. Iya. Tapi kalau urusan syahwat mah nggak ada. Ya, makanya manusia mah kadang-kadang lebih menjijikan dari binatang gitu. Kalau sudah nggak mengikuti aturan agama itu ya lebih menjijikan. Itu kambing segitu kotornya juga nggak ada yang pada terus nyerempet sesama jenis. Ya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, ini sifat malaikat, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Min fawqihim ini tidak selalu diartikan fisik maknanya ya. Di atas mereka itu ya tidak harus selalu diartikan fisik. Karena Allah zatnya tidak membutuhkan tempat. Jika Allah zatnya membutuhkan tempat kan berarti sama seperti makhluk. Ya, sama seperti makhluk. Terakhir yang kita bisa ambil pelajarannya dari ayat-ayat tadi, kita lihat apa saja kesimpulannya. Haram merasa aman dari makar Allah. Makar Allah tuh ya berarti kalau tadi hukumannya ya, azabnya. Kedua, segala sesuatu hakikatnya bersujud kepada Allah, yakni tunduk pada apapun yang dikehendakinya. Hanya saja sujudnya seorang hamba karena ketaatan dan dilakukan dalam keadaan sadar, itu akan dapat pahala karenanya. Kalau binatang, tumbuhan, benda-benda yang kita lihat, ya sujudnya mereka itu ya bawaannya itu karena mereka mengikuti apapun yang Allah kehendaki. Mereka nggak punya kehendak tak? Iya, tapi manusia yang punya akal, ketika dia mau ruku, mau sujud, padahal nafsunya mengingkari itu, malas untuk melakukannya, dipaksa, tuh, ditundukkan badannya, makanya dapat pahala. Itu
Dan yang ketiga, disyariatkan bersujud saat membaca ayat yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini namanya sujud apa? Sujud tilawah. Apa yang dibaca? Sajada wajhidillazi khalaqahu ya wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu dan seterusnya. Hafal enggak? Kalau yang enggak hafal, baca aja bacaan yang dibaca waktu sholat. Gitu. Ya, enggak apa-apa. Karena enggak ada bacaan khusus. Namanya sujud tilawah. Yang sempurnanya walaupun di luar sholat, kita punya wudhu, kemudian takbir, kemudian turun Allahu Akbar, lalu takbir lagi, duduk, salam. Sama seperti sholat gitu prakteknya itu. Tapi cuma sujud aja. Nah, siapa yang dianjurkan untuk sujud? Yang baca dan yang menyimak. Kalau sedang tadarus mah ya, kalau pas baca lewat ayat saja. Nah, yang baca itu dia sujud dan menghadap kiblat pastinya ya. Menghadap kiblat. Tapi kalau sujud syukur itu disyariatkan ketika kita mendapatkan nikmat yang dirasakan baru. Bukan nikmat yang harian. Sama prakteknya seperti itu tadi. Nah, jadi kalau nikmat-nikmat yang hari-hari mah mau berapa kali kita sujud? Terlalu banyak nikmatnya. Ya. Nah, jadi nikmat yang dirasa baru itu, baru kita sujud. Tiba-tiba bapak dapat rezeki nomplok gitu, dapat hadiah 1 miliar, itu misalnya, wah, aduh, langsung daftar haji ya, atau langsung jadi travel mau berangkat umroh. Alhamdulillah, sampai berapa tadi? 50 ya, sampai 50. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.